Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Aini, Siva Safitri, Apriani, dan Dini. Jadi, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu high order thinking skill. Jadi, untuk mengetahui apa sih itu high order thinking skill, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Apa itu HOTS? HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Lauren Anderson, David Carworth, dan kawan-kawan pada tahun 2001. Sejarah dari HOTS ini yaitu HOTS awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom DKK dalam buku berjudul Taxonomy of Education Objective, The Classification of Education Goals pada tahun 1956 yang mengkategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Adapun tujuan utama dari high order thinking skill adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, menggunakan pengetahuan yang dimiliki, berargumen dengan baik dan mampu mengkonstruksi penjelasan, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Adapun karakteristik dari high order thinking skill yaitu yang pertama, berpikir tingkat tinggi bersifat non-algoritmik, yang berarti jalan menuju tindakan tidak dapat sepenuhnya ditentukan terlebih dahulu. Dalam hal ini, tidak dapat dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, berpikir tingkat tinggi cenderung rumit atau kompleks. Yang ketiga, berpikir tingkat tinggi sering menghasilkan multi solusi, serta dan juga setiap solusi lebih ke memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukan solusi yang berbeda-beda. Yang keempat, berpikir tingkat tinggi melibatkan penilaian dan interpretasi yang bervariasi. Yang kelima, berpikir tingkat tinggi itu membutuhkan usaha keras. Terdapat banyak pekerjaan mental yang terlibat dalam jenis elaborasi dan penilaian yang diperlukan. Tingkat kecakapan taksonomi Bloom untuk kemampuan berpikir kritis ini ada 3, yaitu C4, C5, dan C6, di mana C4 ini merupakan menganalisis, yaitu kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep secara utuh, di mana pengertian lain dari analisis ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati suatu secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian sebagai komponen pembentukannya, atau juga penyusun komponen tersebut untuk bisa dipelajari atau diselidiki lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah analisis unsur intrinsik. Kemudian analisis ini merupakan peristiwa atau perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat, misalnya asal-usul, sebab penyebab sebenarnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah C5 atau mengevaluasi, yaitu kemampuan menetapkan derajat sesuatu berdasarkan norma, kriteria, atau patokan tertentu. Evaluasi ini adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk mempertimbangkan keputusan. Kemudian evaluasi ini juga merupakan pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Contohnya, membandingkan kegiatan hasil dari kegiatan satu dengan hasil dari kegiatan yang lainnya. Maka dapat diartikan juga bahwa evaluasi merupakan perbandingan pengukuran antara sesuatu atau hasil dari pekerjaan satu dengan pekerjaan lain atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah C6, yaitu mencipta. Mencipta yaitu kemampuan mengadukan unsur-unsur menjadi suatu bentuk baru yang utuh dan luas, atau membuat suatu yang orisinil. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,
Mencipta ini berarti memusatkan pikiran atau angan-angan untuk mengadakan sesuatu. Kemudian arti lain mencipta ini terkesan satu-satunya karena tidak bisa disebut dengan menciptakan atau membuat. Tidak bisa disebut dengan membuat karena mencipta ini merupakan satu-satunya dan membuat ini bisa meniru hal yang telah ada kemudian dibuat kembali. Di sini ada beberapa contoh kegiatan pembelajaran high order thinking skill yang dapat diterapkan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, contohnya dalam pembelajaran matematika, guru dapat menugaskan peserta didik untuk menganalisis permasalahan yang disajikan melalui lembar kerja yang berkaitan dengan materi persamaan dan pertidakpersamaan nilai mutlak dalam bentuk linear satu variabel. Kemudian contoh yang kedua, guru dapat memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang disajikan dari berbagai sumber belajar. Kemudian bersama kelompoknya mengolah data yang terkumpul untuk dianalisis sehingga menghasilkan rumusan penyelesaian masalah.